Lautan menyimpan banyak misteri karena luasnya, kedalamannya, tekanan yang tinggi, serta keterbatasan manusia dalam menjelajahinya. Dengan kemajuan teknologi seperti robot bawah laut dan sonar canggih, eksplorasi laut semakin berkembang, tetapi masih banyak rahasia yang belum terungkap. Tapi sebelum teknologi jauh berkembang seperti sekarang, Al-Quran telah menjelaskan secara lengkap. Laut dalam Al-Quran disebutkan sebagai tanda kebesaran Allah, sumber kehidupan, dan tempat terjadinya berbagai mukjizat. Beberapa ayat bahkan menggambarkan fenomena laut yang baru ditemukan sains modern. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung banyak pengetahuan yang terus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu ayat Al-Quran yang mengacu pada laut ditemukan dalam surah An-Nur ayat ke-40. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Atau amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang, demi gelombang yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. An-Nur ayat 40. Makna Quran surah An-Nur ayat 40. Menurut Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa hampir tidak mungkin untuk melihatnya dasar laut karena sangat gelap. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada kedalaman dasar laut, kondisi alam yang diperoleh minim dari segi cahaya sehingga menyebabkan gelap gulita. Kondisi laut yang minim cahaya memaksa adaptasi organisme dasar laut untuk meniadakan kebutuhan akan cahaya dan menjaga mereka dalam kegelapan. Sehingga jika organisme endemik ditemukan di dasar laut dekat perairan dangkal, mereka akan mengalami masalah fisik. Sifat dan bentuknya berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa gelombang itu mirip dengan sesuatu tipis yang berlapis-lapis. Ibnu Abbas, yang berarti bahwa gelombang laut yang kita sebut ombak memiliki banyak lapisan di banyak permukaan. Lapisan gelombang terjadi sebagai akibat dari perbedaan tekanan, suhu, dan perputaran arus air, yang kemudian menimbulkan gelombang air dalam di dasar laut. Fenomena serupa yang sering menyebabkan sungai di dasar laut, misalnya air yang mengalir dari dasar laut di satu arah, agak bertentangan dengan logika kita, bahwa di dasar air, laut akan cenderung diam, karena tidak ada gaya yang bekerja padanya, kecuali tekanan hidrostatik yang memaksa segala sesuatu menempel ke permukaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar laut di sini diartikan sebagai daratan terendah, yang ditutupi oleh lapisan air laut, yang di dalamnya terdapat kegelapan permanen, karena kurangnya cahaya yang dapat menembus area tersebut, atau bahkan tidak merata. Menurut sumber BBC, daratan terendah yang dikenal saat ini adalah Palung Mariana, yang diselami pada tahun 1960 oleh Don Walsh dan Jacques Piccard Morel, 2019. Mengutip BBC, pada kedalaman dasar laut ini, hampir tidak ada cahaya yang bisa menembus atau mencapai dasar laut, yang berarti sinar matahari telah diserap sepenuhnya dalam perjalanan ke dasar laut. Namun, dasar laut, terutama palung samudra, adalah batas akhir planet bumi, bertindak sebagai penyerap karbon untuk menjaga stabilitas iklim bumi. Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan hikmah di balik kegelapan dasar laut yang digambarkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 40 dalam bidang ilmu. Bagaimana Al-Quran secara ilmiah menjelaskan fenomena kegelapan di dasar laut, juga fenomena ilmiah macam apa yang ada di dasar laut.
Dalam buku Oceans, karya Danny Elder dan John Perneta, kita dapat memahami bahwa kegelapan laut dan samudra dapat ditemukan di kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini, cahaya hampir tidak mungkin untuk menembus, bahkan di bawah kedalaman 1000 meter. Tidak ada cahaya yang dapat ditemukan. Penjelasan Harun Yahya tentang dunia bawah laut juga mengkonfirmasi firman Allah tentang kegelapan. Pengukuran dengan teknologi modern menunjukkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Sebagian besar dari 7 warna yang membentuk spektrum sinar matahari diserap saat menembus permukaan laut pada kedalaman 200 meter. Hanya cahaya biru yang tetap di bawah kedalaman 1000 meter. Tidak ada cahaya yang dapat ditemukan. Tidak hanya itu, Harun Yahya yang mengutip dari buku Oceanography, View of the Earth, juga mencoba memahami konsep gelombang dalam kalimat di atas. Ketika ada gelombang bertemu dengan gelombang lain, hal ini telah terbukti secara ilmiah oleh penelitian modern. Para ilmuwan menemukan bahwa keberadaan gelombang di dasar laut terjadi ketika lapisan air laut dengan kepadatan yang berbeda bertemu. Gelombang dalam ini menutupi perairan di kedalaman laut dan samudera. Pada kedalaman ini, air laut memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada air di atasnya. Ajaibnya, gelombang internal ini memiliki sifat gelombang permukaan. Itu bisa pecah seperti gelombang meski tidak terlihat dengan mata telanjang. Keberadaannya dapat dikenali dari suhu atau perubahan konsentrasi garam di lokasi tertentu. Namun, kita tidak dapat memungkiri bahwa dunia barat yang tidak mengenal Al-Quran memang sangat giat menggali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di seluruh alam semesta. Berbagai kajian justru membuka tabir kebenaran yang tertuang dalam kitab suci. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita perintah pertama untuk membaca atas nama Tuhan, Sang Pencipta. Sudah saatnya kita belajar dari ayat-ayat kauliyah yang tersebar di seluruh Al-Quran dan dari ayat-ayat kauniyah di alam semesta, terutama tentang laut. Kita juga harus mengingat pesan Rasulullah yang mendukung para mujahidin yang berperang di laut. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Haram, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia juga tertawa. Maka Ummu Haram, "Mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah?" Nabi berkata, "Sebagian dari umatku telah menyeberangi Laut Biru untuk jihad di jalan Allah. Kemiripan mereka seperti raja-raja keluarga mereka." Ummu Haram pun berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku salah satu dari mereka." Kemudian dia berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah dia bagian dari mereka." Wallahu alam bishawab.